Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang rasanya bisa kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025. Saya ingin menginformasikan bahwa Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini, dan Vantage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi, harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini. Untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini, baik di akun demo ataupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Dan terima kasih ya teman-teman sudah mendukung channel Vantage Markets Indonesia. Yuk, mari kita mulai saja mapping dan analisanya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu analisa dan mapping yang sudah kita buat di video hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025. Nah, di video yang saya buat minggu yang lalu ya teman-teman, di hari Rabu tanggal 5 Maret ya, kira-kira di garis vertikal ini ya. Saya bilang di video itu bahwa kondisi pergerakan harga di gold kalau kita lihat dari time frame H1 ini arahnya masih cenderung naik, maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik di gold untuk saat ini ya. Dan buat teman-teman juga yang mau sell gold juga bisa dilakukan di supply areanya. Dan mapping kita masih bekerja dengan baik ya teman-teman, bahwa saya bilang kalau teman-teman mau cari entry buy di gold bisa di demand area yang ini atau demand area yang bawahnya lagi atau bawahnya lagi ya teman-teman. Dan gold masih memantul-mantul ya di demand areanya teman-teman ya. Jadi dia sempat turun di demand area sini, tapi dia belum masuk ya. Dekat-dekat sini dia mantul 300 pip, di supply area dia mantul 379 pips. Kemudian dia di demand area ini sempat masuk sedikit, kemudian dia mantul lagi ke atas 379 pips. Di supply area ini dia mantul lagi ke bawah teman-teman, sampai di demand area ini ya, sampai di lowernya di sini teman-teman. Dan di sini dia mantul lagi 400 pip ya. Semoga teman-teman yang nonton video mapping dan analisa di minggu yang lalu ya berakhir dengan profit ya trading di gold ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk analisa dan mapping di gold untuk satu minggu ke depan? Sebentar, saya gambar dulu ya teman-teman untuk area mappingnya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng. Oke teman-teman, saya udah gambar supply dan demand areanya ya, udah saya update ya. Ini untuk supply areanya masih sama ya, dia belum breakout ya di kisaran 2929 sampai 2944 itu supply area. Kemudian demand areanya masih sama yang kayak di video sebelumnya yang belum di break, ada di 2872 sampai 2858. Kemudian demand area selanjutnya ada di 2842 sampai 2830 ya teman-teman. Untuk kondisi pergerakan harga di gold ya untuk saat ini, kalau kita lihat dari time frame daily, sebetulnya ini masih cenderung sideway ya teman-teman. Jadi sideway-nya itu selebar ini ya, yang warna biru muda ini ya. Jadi area lower-nya itu di kisaran 2830 dan area upper sideway-nya di kisaran 2956. Nah, jadi strateginya kalau kita udah tahu area sideway-nya, kita bisa mencari entry sell sedekat mungkin per area sideway atau entry buy sedekat mungkin lower area sideway ya. Cuman kalau kita lihat ini kan ini range-nya lebar ya. Jadi mungkin kita bisa breakdown ke time frame yang lebih kecil ya, teman-teman ya. Nah, kita breakdown ke time frame 30 menit ya. Nah, kalau kita lihat di 30 menit ini arahnya lagi cenderung naik ya teman-teman ya, dari low sini ke atas sini ya. Maka ini opsi buy juga bisa menjadi pilihan yang menarik ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tinggal cari area supply and demand di time frame kecilnya aja ya. Ini kira-kira di sini ya, area demand selanjutnya ada di kisaran ini ya teman-teman ya. Jadi kalau harga gold nanti turun ke bawah sini, teman-teman bisa mencari buy dengan scalping ya di demand area yang ada di kisaran ini ya teman-teman, di time frame 30 menitnya ya. Nah, buat teman-teman yang mau mencari sell nanti bisa dicari kalau harga mungkin masuk ke supply area sini ya. Terus misalnya nanti ada pola-pola pembalikan ya, seperti apa mungkin bearish engulfing atau mungkin ada bearish pin bar gitu, baru teman-teman bisa entry masuk ya. Jadi nunggu pola konfirmasi di time frame kecilnya ya teman-teman ya. Nah, untuk time frame kecil mungkin bisa pakai time frame 15 menit ya, kayak gini ya. Nah, misalnya pola pembalikan tuh gimana sih? Nah, misalnya di sini kan candlenya bullish ya, kemudian dia bearish ya.
Nah, kemudian dia ada candle bearish kedua. Nah, ini kan dia sudah kayak pola evening star ya, teman-teman. Jadi ketika close candle bearish yang kedua ini, teman-teman bisa entry sell ya dengan stop loss kalau harga break high ini gitu ya. Kenapa kok nggak langsung sell aja ketika di atas ini gitu kan? Nah, ini takutnya kalau misalnya candlenya lagi bullish kayak gini ya, teman-teman ya. Ini bullish, kita langsung sell di sini. Bisa jadi next candlenya bisa bullish ya, teman-teman ya. Karena di time frame kecilnya belum ada pelemahan ya, pelemahan harga turun ya. Dia masih kuat naik. Nah, ketika ini ada pembalikan arah candle ya, evening star, artinya di sini sudah ada pelemahan naik. Nah, baru kita masuk di situ ya. Jadi ini entry yang secara konservatif. Nah, takutnya kan candlenya kayak gini ya, teman-teman. Kita bullish, kita sell gitu ya. Karena dia masih bullish. Nah, kemudian baru di sini ada candle bearish ya. Baru di sini ada pola ya, bearish engulfing. Nah, baru kita kalau muncul pola ini kita bisa sell di next candle-nya gitu ya. Artinya cari timing entry-nya tuh kayak gitu ya, nunggu pola-pola ya, teman-teman. Sebaiknya ya. Nah, kayak ini juga kan bullish. Nah, di sini ada pin bar ya, teman-teman ya, tapi bodinya masih bullish. Kemudian disusul dengan candle bearish. Nah, mungkin kita bisa entry setelah close candle bearish ini, sell gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi ketika nanti harga udah dekat sini atau masuk area sini, kita tetap nunggu signal ya, teman-teman ya, signal dari pembalikan arah candlenya ya, teman-teman ya. Kira-kira kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya nanti harga turun dekat-dekat di main area yang di sini ya, kalau ada pola-pola pembalikan bullish engulfing atau mungkin morning star ya, atau pola pembalikan lainnya, teman-teman baru masuk menggunakan pola itu di time frame yang kecil ya, 15 menitan ya, teman. Nah, jadi untuk area-areanya semoga teman-teman cukup jelas ya di sini ya, supply dan demand areanya. Kemudian di sini ada demand area minor ya. Jadi kita tinggal nunggu aja harga mulai masuk ke area-areanya, baru kita ibaratnya mantengin chart, melihat pola-pola pembalikan yang ada di area-area tersebut ya. Ya, jadi kalau secara overall ya gold kemungkinan masih akan sideways aja ya di kisaran ini ya, teman-teman ya. Nah, di kisaran ini ya, teman-teman ya, mungkin sideways-nya bolak-balik di sini sampai nanti mana yang akan di breakout ya, apa ini ke bawah atau yang high ini ke atas ya, teman-teman. Cuman seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kemungkinan besar gold nggak akan break di harga $3.000 ya, teman-teman ya. Kemungkinan besar ya. Jadi menurut saya kemungkinan gold malah akan sideways dengan waktu yang cukup panjang. Mungkin nanti sampai ada kebijakan selanjutnya dari Federal Reserve ya, mungkin, atau mau turunin suku bunga atau naikin suku bunga, nanti itu akan berpengaruh secara long term ke harga gold ya, teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya, teman-teman, untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.